jumpa kembali. Selamat pagi, semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang satu package atau paket dari R, yaitu ggplot2. ggplot2. Apa itu ggplot2? ggplot2 atau ggplot2 adalah package atau paket di R yang digunakan untuk membuat grafik. Dan dia sistemnya dibuat berbasis Grammar of Graphics. Jadi kita bisa membuat grafik secara bertahap dan fleksibel. Kalau grafik biasa barangkali kita akan membuatnya hitam putih kalau basicnya ya. Kemudian kita akan meningkatkan lagi dibuat color. Kemudian lagi kita ukur fontnya, ditampilkan di situ atau tidak ditampilkan di situ, ditampilkan di kanan atau di kiri. Kemudian akses X-nya apakah ditulis datar biasa ataukah sudut 45 derajat dan sebagainya. Nah, itu adalah sedikit kemampuan yang saya tunjukkan dari paket ggplot2. Jadi Grammar of Graphics yang memungkinkan kita membuat grafik secara bertahap. Oke, langsung saja bagaimana prakteknya. Jadi kita tentu saja harus punya paket atau package ggplot2 ini. Kalau belum ada di R kalian atau RStudio kalian, bisa diinstal dulu, yaitu install.packages kalau mau menggunakan teks, kemudian buka kurung tanda kutip ggplot2, atau dari sini install packages, di sini juga bisa. Kemudian dipilih, dicari ggplot2, kemudian install. Saya tidak akan melakukannya karena saya sudah menginstal package ini. Jadi menginstal package ini cukup sekali saja kalau belum ada di dalam RStudio atau R kalian. Nah, kalau sudah ada, ini tidak perlu diinstal setiap kali. Kita bisa comment, kasih tanda seperti ini supaya tidak dijalankan. Pada kasus saya sudah memiliki package ggplot2 ini sehingga saya tidak perlu install lagi. Jadi saya komen di dalam sini. Ingat ya, tanda pagar ini adalah comment atau komentar. Jadi setelah pagar ini di sebelah kanannya dia bukan bagian dari perintah komen ya, komen perintah dari program R. Sintaks ya dari program R, bukan, dia hanya teks biasa saja. Nah, misalnya seperti ini, pagar kemudian load package. Jadi saya dalam baris ini, baris 6, akan memberi tanda saja bahwa berikutnya saya akan melakukan load dari paket. Paket apa? Yaitu ggplot2. Sintaksnya atau perintahnya adalah library kemudian ggplot2. Jadi dua hal ini menginstall dulu kalau belum, kalau sudah ini harus di load atau dijalankan library tersebut. Jadi kita run di sini. Run. Nah, ini saya sudah menjalankan library ggplot2. Oke, saya besarkan saja supaya lebih lengkap. Yang sini tidak perlu, nanti kita panjangkan lagi. Kemudian saya akan menggunakan data yang sudah dibawa oleh RStudio, yaitu mtcars. Apa saja isi data itu? Kita bisa menggunakan perintah head kalau tidak mau membuka seluruhnya. Kalau mau membuka seluruhnya adalah view, misalnya seperti ini. Kita akan view, kita jalankan, maka ini akan membuka file dataset atau data frame mtcars yang isinya ada mulai dari mbg, mile per gallon, silinder, dan seterusnya. Horsepower ini adalah tentang spesifik performa dari atau fitur dari mobil, Mazda RX-4, Mazda dan sebagainya, terus Mercy dan sebagainya ke bawah sampai di sini. Oke, tidak perlu penting apa itu isinya. Yang penting ini adalah dataset yang kita gunakan untuk menjalankan package ggplot2. Oke ya.
kita lanjutkan. Kalau kita tidak ingin membuka seluruhnya, kita ingin tahu saja apa saja isi dari kolom-kolom atau data dari MTCars, kita bisa head. Head itu bagian bawahnya. Kalau bagian atas, maaf. Maka kalau bagian bawahnya, teman-teman bisa menebak pasti menggunakan tail, ya. Head dan tail. Jadi head akan menghasilkan ini. Jadi ada tadi seperti tadi MPG, silinder, display, horsepower, dan seterusnya sampai karburator, ya. Kemudian ini adalah merek-merek mobilnya ke bawahnya. Oke. Nah, kembali ke ggplot 2. Jadi dia adalah menggunakan grammar of graphic, jadi bisa bertahap. Misalnya saya akan membuat plot, scatter plot, grafik pencar, ya, diagram pencar. Saya akan melihat hubungan antara bobot mobil dengan konsumsi BBM. Jadi ada di sini ada weight, ini bobot mobil, kemudian konsumsi BBM yaitu MPG, ya, mile per gallon, jarak per volume BBM-nya. Oke, jadi kita akan menuliskan seperti ini. Jadi struktur dasar dari ggplot 2 itu adalah seperti ini sebetulnya. Ya, struktur dasar ggplot itu adalah satu ggplot sendiri, kemudian argumen-argumen yang perlu diisikan di dalam kurung ini, yaitu di sini ada data, kemudian AST3, kemudian setelah itu kita perlu menambahkan argumen kedua yang wajib. Jadi ini adalah pertama, baris pertama ini wajib. Kemudian nanti kita akan perlu baris kedua ditambah simbol plus ini sampai ke sini. Ini adalah bagian yang wajib. Jadi kita perlu menambahkan fungsi geom function. Geom function itu adalah untuk menampilkan jenis grafik yang akan kita munculkan. Kalau kita menggunakan misalnya membuat scatter plot, kita menggunakan geom point, geom underscore point. Kemudian argumen berikutnya apa yang kita perlu tambahkan di sini. Kemudian kalau membuat grafik menggunakan garis, kita menggunakan geom line. Kalau menggunakan bar, misalnya histogram, ada geom histogram atau menggunakan geom bar. Jadi ini yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, baris terakhir adalah tambahan. Jadi tambah, ada plus, ya, jangan lupa. Kalau tidak plus, maka di sini ditulis pun dia tidak akan dibaca. Nanti akan ketemu kalau sudah ada plus tapi tidak diisi, juga akan ketemu. Harusnya ada argumen setelah plus tapi tidak ada, maka akan ditanya oleh R, harus dilengkapi. Demikian juga kalau sini sudah tidak ada plus, ini ditulis, maka ini tidak akan dibaca. Yang dibaca hanya sampai sini saja. Nah, yang optional tadi, modifikasi tambahan itu bisa kita memberikan label, singkatnya adalah labs, label dalam kurung. Theme, temanya apa. Kemudian facetnya apa. Jadi nanti seiring dengan waktu berjalan, teman-teman bisa mengeksplor lebih detail tentang modifikasi optional yang perlu ditambahkan. Kembali ke sini. Nah, jadi tadi pertama adalah ggplot. Kemudian dalam kurung. Nah, dalam kurung adalah tentang data dan estetikanya. Nah, datanya yang akan digunakan, saya menggunakan data sama dengan, tetapi sebetulnya bisa juga ditulis saja langsung MTCars. Tapi untuk rapi, kerapian, biasakan nulis program yang rapi. Jadi datanya apa yang akan dipakai, yaitu MTCars. Kemudian setelah itu ada estetikanya, S. Ya. Kemudian argumennya adalah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya apa? Sebagai grafik tersebut adalah weight, bobot. Ya, tadi kan kita ingin lihat hubungan bobot badan dan konsumsi BBM. Yang Y-nya apa? MPG, mile per gallon atau kilometer per liter misalnya. Nah, kemudian jadi ini kalau kita jalankan sudah membentuk grafik seperti ini, ya. Makanya tadi kan disampaikan di awal dia sifatnya ggplot 2 ini GG, ya, ggplot 2.
grammar of graphics. Jadi bertahap seperti ini. Kalau kita hanya sampai sini barisnya sudah selesai. Nah, yang belum saya sebutkan. Jadi kalau kita ingin mengeksekusi komen atau perintah R, kita bisa ada beberapa cara. Kalau kita letakkan kursor di sini, ini kursor klip ini, maka yang dieksekusi adalah kursor ini sampai kemana komen itu berakhir. Ini tadi di sini membuka dalam kurung, di sini ada plus, di sini ada argumennya, maka kemudian berarti sampai sini tutup kurung. Nah, kalau kita ingin menjalankan komen sebagian dari ini kan blok ya, blok komen. Kalau kita ingin menjalankan hanya sampai sini, tanda plusnya kita abaikan, yang sampai ke bawah kita abaikan, maka kita bisa highlight seperti ini. Nah, artinya saya hanya menjalankan sampai pada bagian yang saya highlight, yaitu geom point tanpa argumen, karena saya tidak memberikan apa-apa. Jadi saya jalankan ini, dia adalah hasil dari grafik, ini weight, ini MPG, ya MPG. Kita ingin tampilkan ini seperti ini. Nah, kita bisa memberikan argumen yang lain, warna misalnya di sini. Di sini misalkan kita beri argumen warna atau argumen bentuk ininya, poinnya, apakah menggunakan plus ataukah menggunakan segitiga, diamond dan seterusnya. Nah, ya, nanti kalian teman-teman bisa explore. Oke, jadi ini adalah kalau kita akan melanjutkan tambahannya, kita bisa menambah argumen lagi plus. Apa kita misalnya label, labs. Labs itu bisa berisi beberapa bagian ya. Misalnya judulnya, title, sama dengan kemudian ditulisnya adalah tanda petik namanya. Sampai sini. Setelah label ada lagi X. Ya, kita akan memberi nama X aksesnya. Ini adalah by default dia nama variabelnya X aksis dan Y aksesnya. Belum begitu informatif kalau kita hanya menggunakan defaultnya saja. Maka kita perlu menambahkan misalnya X-nya adalah bobot mobil dalam kurung 1000 pounds. Ya, misalnya ini. Atau yang lain. Kemudian yang Y-nya, karena tadi MPG, MPG, maka kita menggunakan mile per gallon. Nah, kalau kita eksekusi sampai sini, maka kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Kita bisa lihat tampilan lebih besarnya. Jadi tadi di bawah adalah WT, peubahnya weight otomatis ya. Sekarang sudah menjadi berat mobil dalam kurung 1000 lbs, 1000 pounds. Kemudian sumbu Y-nya adalah mile per gallon. Kembali ke sini. Nah, kita bisa memodifikasi misalnya. Ini grafik yang tadi kita buat dengan menggunakan komen yang saya highlight sini. Kalau kita akan ubah warnanya, tadi kan pendekatannya adalah grammar of graphics, jadi GG ya, grammar of graphics. Jadi kita tambahkan lagi misalnya. Tadi hanya kita menggunakan estetikanya adalah Y saja, X dan Y-nya di sini. Nah, kita akan menambahkan color-nya. Color-nya karena tadi peubahnya adalah dia berbagai macam faktor, silinder tadi kita lihat di sini. Nah, silinder ini, silindernya ada 6, ada 4, ada 8 jenis silindernya. Mobil silinder 4 silinder, 6 silinder, dan 8 silinder. Nah, kalau kita ingin memberikan warna yang berbeda pada titik-titik ini sesuai dengan silindernya, pada hubungan mobil, bobot mobil, dan mile per gallon, untuk setiap mobil ini, data mobil macam-macam mobil ini, kita bisa menambahkan seperti ini, color. Faktor dalam kurung silinder. Silinder yang dalam ini adalah faktor ya, sebagai faktor bukan sebagai peubah kontinu. Kemudian tadi geom point-nya tadi adalah tanpa argumen. Sekarang saya akan memberikan size 3. Ukurannya 3. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam package ini, ggplot dia di help di sini. Ketikkan misalnya ggplot2 seperti ini, atau nanti langsung saja argumennya apa, nanti bisa kalau geom point argumennya apa, size-nya seperti apa, dan sebagainya bisa.
Nah, kemudian lanjutnya adalah tabelnya, ya, apa labelnya. Labelnya misalnya hanya seperti ini. Tadi kan menggunakan title, kemudian ada X dan Y. Kemudian temanya minimal, ya minimalis. Kita eksekusi, maka akan warna-warna apa titik-titik ini akan sesuai dengan silindernya. Jadi yang apa ini merah atau ya merah ya adalah dengan silinder 4 silinder mobil-mobil dengan 4 silinder dia ada di sini. Kemudian yang 6 silinder adalah hijau, dia ada di tengah sini. Kemudian yang 8 silinder ada di sini. Nah, kita bisa sudah punya impresi bagaimana sebetulnya hubungan bobot dengan apa konsumsi BBM tadi. Hubungannya dengan silinder. Oh, silinder ini dia ada di sini dengan mile per gallonnya yang tinggi ya, relatif tinggi. Nah, kemudian yang 8 dia akan mile per gallonnya lebih rendah. Berarti lebih boros konsumsi BBM-nya. Jadi kita sudah punya impresi dari grafik ini. Nah, kemudian kita tingkatkan lagi, kita misalnya akan membuat histogram. Jadi yang tadi adalah scatter plot, yang berikutnya adalah histogram. Histogram tadi ggplot yang dalam kurung yang baris fungsi yang pertama ini harus dijalankan. Kita menggunakan apa yang menjadi estetika dalam histogram itu adalah MPG-nya, mile per gallonnya. Kita ingin lihat distribusi data dari mile per gallonnya bagaimana. Kemudian bentuknya apa? Dia adalah histogram, maka geom_histogram. Histogram itu dia ditentukan oleh bin width-nya, lebar dari masing-masing bar tersebut. Bin width bisa 2 atau angka yang lain, bisa diganti-ganti. Bisa juga teman-teman membaca dari help-nya, bin width itu unitnya berapa, kisarannya berapa, dan sebagainya. Kemudian kita ingin isi, jadi barnya bisa polos, bisa isi. Misalnya kalau diisi dengan warna, atau dengan pattern juga bisa. Warnanya sky blue misalnya, atau warna yang lain. Kita lihat nanti kita ganti-ganti. Kemudian fill-nya, kemudian color-nya adalah black. Color-nya adalah color dari bordernya atau tepi-tepi dari bar tersebut. Labelnya misalnya hanya namanya saja. Nah, oke, ini cara eksekusi yang tadi saya sampaikan yang kedua. Saya tidak highlight, berarti saya akan mengeksekusi blok ini yang saya tandai dengan kursor ini. Nah, seperti ini. Ini adalah histogram dengan warna sky blue. Kalau kita ganti misalnya di sini red, bahkan di sini sudah menunjukkan warnanya red ya. Dia akan menjadi red. Ya, histogram dengan warna merah. Dan bordernya, garisnya kita bisa ganti di sini color dari ini black dan sebagainya. Nah, berikutnya videonya sudah lumayan panjang. Kalau kita mau menyimpan ada beberapa cara sebetulnya ya. Menyimpan grafik ini menjadi file. Nah, kita eksekusi ini. Kita eksekusi ini, maka nanti di dalam folder kita di mana kita punya file scriptnya, dia akan disimpan file PNG-nya. Misalnya ini saya eksekusi, maka nanti akan menghasilkan file grafik underscore mbg.png dengan lebarnya 6 dan tingginya 4. Nah, ini sudah tersimpan. Ini cara yang menggunakan command ggsave ya. Nah, ini nanti akan tersimpan di folder mana? Nah, kita cari sebetulnya kalau kita ingat scriptnya ada di folder mana, maka dia akan ada di situ. Nah, karena saya tidak ingat, saya akan membuka di sini, cari search. Nah, di sini sudah ketemu. Ini ada di /tutorial YouTube ya. Jadi file ini ada di folder G subfolder tutorial YouTube. Saya kira itu. Dan cara yang kedua adalah kita bisa menyimpan filenya dengan klik kanan, bisa copy image kalau hanya mengcopy image, kemudian kita pastekan ke tempat yang kita inginkan, atau kita save image sebagai apa? Nah, sebagai misalnya nanti PNG. Contoh
grafik PNG. Contoh grafik PNG saya simpan. Nah, saya misalnya ingin menyimpannya di download misalnya. Maka file itu akan tersimpan di download. Nah, ini sesuai yang tadi. Saya kira demikian untuk pengenalan paket ggplot2 ini untuk tutorial yang kali ini. Silakan dieksplor lagi untuk lebih jauh apa-apa yang bisa dilakukan oleh ggplot2. Jadi kita bisa di sini, nah ini di dalam help-nya ditampilkan, misalnya kita akan, jadi ada berbagai macam ya. Nah, ini hubungan antara tadi kita menggunakan MT Cars tadi, ada kota dan highway dan sebagainya. Ini contoh yang ini model layers ya. Saya tidak pernah menggunakannya kebetulan, sebelum sampai ke situ saya belum pernah menggunakan. Nah, ini yang regresi saya kira ini yang umum. Nah, ini regresi ini di dalam ggplot2 ini bisa ditampilkan standar error garisnya. Kemudian ini nah dan sebagainya. Termasuk nanti membuat 3 dimensi juga. Oke, ini contoh-contoh dari ggplot2. Saya kira demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan klik like dan share channel ini supaya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.